Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Avraham Yuryano. Learning is fun. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi metode penelitian pendidikan dengan judul Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, dan Rumusan Masalah. Ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Ya, yang pertama kita lihat dulu adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah atau problem identification adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Nah, jadi di sini pada tahapan ini peneliti melakukan inventarisasi atau mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang ada ditemukan di dalam lapangan yang kemungkinan bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Masalah dalam penelitian ini dapat diperoleh dari bermacam sumber. Ya, sumber-sumber masalah ini bisa yang pertama dari bacaan. Sumber bacaan bisa dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal dari laporan hasil-hasil penelitian yang dapat dijadikan sumber masalah. Karena laporan penelitian yang baik tentu saja mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan tema penelitian yang bersangkutan. Satu penelitian sering tidak mampu memecahkan semua masalah yang telah teridentifikasi karena ada berbagai keterbatasan peneliti atau ruang lingkup penelitian itu. Nah, hal ini menuntut adanya penelitian lebih lanjut dengan mengangkat masalah-masalah yang belum terpecahkan. Selain jurnal penelitian, bacaan lain yang bersifat umum juga dapat dijadikan sebagai sumber masalah. Misalnya, buku-buku bacaan, terutama buku bacaan yang mendeskripsikan gejala-gejala dalam suatu kehidupan yang menyangkut dimensi sains, teknologi, pendidikan, atau bacaan yang berupa tulisan yang dimuat di media cetak seperti surat kabar, atau tabloid, atau majalah. Sumber masalah berikutnya yaitu pertemuan ilmiah. Masalah penelitian dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar nasional, seminar internasional, konferensi nasional, atau diskusi internasional, ya, lokal karya, simposium, dan lain sebagainya. Nah, dengan pertemuan ilmiah akan muncul berbagai permasalahan yang memerlukan jawaban melalui sebuah penelitian. Berikutnya itu sumber permasalahan tersebut adalah otoritas atau pernyataan pemegang kekuasaan. Nah, orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas cenderung menjadi figur publik yang dianut oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, sesuatu yang diungkapkan oleh pemegang otoritas tersebut dapat dijadikan sebagai sumber masalah. Pemegang otoritas di sini dapat mencakup aspek formal maupun non formal. Sumber masalah berikutnya yaitu dari observasi atau pengamatan. Pengamatan yang dilakukan oleh seorang peneliti tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, terstruktur atau tidak terstruktur, itu dapat melahirkan suatu masalah. Contohnya, seorang guru menemukan masalah dengan mengamati sikap dan perilaku peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, gejala-gejala yang ditemukannya di dalam proses pembelajaran ini dapat diangkatnya sebagai satu penelitian. Nah, ini yang bisa dijadikan sebagai cikal bakal dalam penelitian tindakan kelas. Itu biasanya dilakukan. Sumber masalah berikutnya adalah dari wawancara dan angket. Melalui wawancara kepada masyarakat atau kepada audiens mengenai suatu kondisi aktual di lapangan dapat menemukan masalah apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat tertentu atau audiens tertentu. Nah, demikian juga dengan menyebarkan angket kepada masyarakat akan dapat menemukan apa sih sebenarnya masalah yang dirasakan masyarakat tersebut. Nah, kegiatan ini dilakukan biasanya sebagai studi awal untuk mengadakan penjajakan tentang permasalahan yang ada di lapangan dan juga meyakinkan adanya permasalahan-permasalahan di masyarakat. Nah, biasanya sebelum Anda melakukan penelitian, Anda akan melakukan observasi ke sekolah misalnya, ya, pergi ke satu sekolah di Kota Solo misalnya, pergi ke SMA 3 Solo misalnya.
Nah, di sana Anda melakukan observasi awal terlebih dahulu, melihat proses pembelajaran seperti apa, melihat perilaku siswa seperti apa, kemudian menyebarkan angket atau melakukan wawancara dengan guru sehingga Anda menemukan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan dapat Anda angkat menjadi sebagai bahan penelitian Anda. Oke. Selanjutnya, sumber permasalahan berikutnya adalah pengalaman. Ya. Pengalaman dapat dikatakan sebagai guru yang paling baik atau experience is a great teacher. Nah, tetapi tidak semua pengalaman yang dimiliki seseorang atau peneliti itu selalu positif, ya, tetapi kadang-kadang sebaliknya, ya. Pengalaman seseorang baik yang diperolehnya sendiri maupun dari kelompok orang dapat dijadikan sebagai sumber masalah yang dapat dijawab melalui sebuah penelitian. Sumber permasalahan berikutnya yaitu intuisi. Nah, secara intuitif, ya, manusia dapat melahirkan satu masalah. Masalah penelitian tersebut muncul dalam pikiran manusia pada saat-saat yang tidak direncanakan. Nah, ketujuh sumber masalah di atas dapat saling mempengaruhi dalam melahirkan suatu pokok permasalahan dan ini dapat juga berdiri sendiri dalam mencetuskan suatu masalah. Nah, jadi untuk mengidentifikasi masalah dapat dilakukan melalui sumber-sumber bacaan yang memungkinkan lahir masalah-masalah penelitian seperti di atas, sumber-sumber keilmuan yang membawa masalah-masalah tersebut dapat saling berinteraksi dalam menentukan masalah penelitian dan dapat juga melalui salah satu dari sumber saja. Setelah dilakukan identifikasi masalah, tahap selanjutnya adalah membuat batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian ini lebih bisa difokuskan. Jadi penelitian ini tidak mengambang. Jadi misalnya dari 5 masalah yang ditemukan atau diidentifikasi, dipilih satu masalah yang kemungkinan bisa dilakukan penelitiannya atau kemungkinan bisa diselesaikan permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian. Nah, setelah dilakukan pembatasan masalah, tahap selanjutnya adalah membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini terdiri dari 5 W dan 1 H, yaitu what, who, why, where, dan when. Nah, dan yang 1 H adalah how, bagaimana. Jadi, apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, itu kan kata tanya yang bisa digunakan dalam membuat rumusan masalah. Kriteria dari rumusan masalah tersebut adalah pertama, masalah hendaknya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi kita menggunakan kata tanya yang seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Itu kata tanyanya. Selanjutnya, rumusan masalah itu hendaknya padat dan jelas, jadi tidak bertele-tele, langsung mengacu kepada apa yang akan diteliti. Kemudian, rumusan masalah itu hendaknya memberi petunjuk tentang kemungkinan teknik pengumpulan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu. Sebagai contoh, ya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan project based learning pada materi statistik kelas 11 IPA di SMA Negeri 4 Solo? Nah, jenis permasalahannya adalah permasalahan komparatif. Teknik analisis data yang digunakan itu pertama bisa uji statistik 2 arah, uji normalitas, uji homogenitas populasi dengan uji Bartlett, uji homogenitas sampel dengan uji F, kemudian uji hipotesis dengan menggunakan uji T. Selanjutnya, rumusan masalah yang baik adalah rumusan masalah yang pertama, masalah harus visible. Dalam arti, masalah tersebut harus dapat dicarikan jawabannya melalui sumber yang jelas, tidak hanya menghabiskan dana, tenaga, dan waktu. Jadi, masalah tersebut harus jelas, ya, penyelesaiannya seperti apa.
Ya, cara menyelesaikannya seperti apa sehingga dananya tidak terlalu terkuras, tenaga tidak terlalu kuras, dan waktu tidak terbuang sia-sia. Kemudian masalahnya harus jelas. Jadi semua orang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, tetapi kalau rumusan masalah yang baik, ketika orang membaca rumusan masalah tersebut, semua orang yang membaca akan memberikan persepsi yang sama terhadap masalah yang dirumuskan tersebut. Nah, yang ketiga, masalah harus signifikan. Dalam arti, jawaban atas masalah itu harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan manusia. Jadi, ada umpan balik dari hasil penelitian tersebut. Nah, jadi rumusan masalah akan muncul kira-kira gambarannya apa ya dari hasil penelitian ini. Gitu. Yang keempat, masalah bersifat etis, yaitu tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai keyakinan, dan agama. Jadi, sebaiknya menghindari yang berhubungan dengan sara. Nah, yang kelima, masalah sebaiknya dirumuskan dalam kalimat pertanyaan yang mengaitkan variabel. Nah, seperti dicontohkan tadi, ada variabel terikat dan ada variabel kontrol di dalam masalah yang diteliti, dalam rumusan masalah teliti. Misalnya tadi ya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan metode problem based learning dengan project based learning pada siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 4 Solo. Bentuk rumusan masalah dalam penelitian ada 3 macam ya. Jadi pertama ada bentuk deskriptif, yang kedua ada bentuk komparatif, dan yang ketiga ada bentuk asosiatif. Nah, di sini kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama, permasalahan deskriptif. Suatu permasalahan yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, itu disebut dengan permasalahan deskriptif. Contohnya, seberapa tinggi efektivitas penggunaan e-learning dalam pembelajaran? Dia hanya berdiri sendiri, yaitu efektivitas dari penggunaan e-learning ini. Nah, selanjutnya, satu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan permasalahan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda, ini dikatakan sebagai permasalahan komparatif, artinya dia membandingkan. Nah, jadi contohnya, apakah terdapat perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara guru sekolah swasta dengan guru sekolah negeri? Jadi ada hal yang dibandingkan, yaitu kemampuan dengan disiplin kerja guru swasta dan guru negeri. Permasalahan berikutnya yaitu permasalahan asosiatif. Nah, kita lihat contohnya dulu. Apakah terdapat hubungan antara banyaknya peminat masuk program studi pendidikan biologi UMI dengan panen raya masyarakat Solo? Nah, ini sifatnya asosiatif simetris. Jadi hubungannya antara program mahasiswa peminat program studi pendidikan biologi dengan panen raya. Kemudian, seberapa besar pengaruh kurikulum, media pembelajaran, dan kualitas guru terhadap kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari suatu sekolah? Ini ada hubungan sebab akibat atau kausal. Jadi, kurikulum, media pembelajaran, dan kualitas guru terhadap kualitas SDM yang dihasilkan. Nah, contoh berikutnya, hubungan antara kecerdasan dengan kekayaan. Nah, jadi di sini hubungannya hubungan timbal balik. Kecerdasan dapat menyebabkan kaya, orang kaya dapat meningkatkan kecerdasan dengan gizi yang terpenuhi. Jadi ada hubungan timbal balik. Nah, kalau begitu, permasalahan asosiatif dapat didefinisikan sebagai suatu permasalahan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, tadi dikelompokkan menjadi 3. Ya, hubungannya yang pertama hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif, resiprokal, atau timbal balik. Dari penjelasan di atas, ya, dapat kita buat satu cara untuk merumuskan masalah agar rumusan masalah itu dapat mudah dipahami. Yang pertama, masalah yang dirumuskan biasanya dalam bentuk pertanyaan.
Nah, jadi tadi sudah dibilang ya, pertanyaan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, pertanyaan tersebut ya dijadikan sebagai dasar untuk dicari jawabannya atau pemecahannya. Berikutnya, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat. Nah, rumusan masalah tidak bertele-tele tetapi jelas mengandung makna tentang masalah yang akan diteliti secara terfokus. Nah, kita kembali lagi ke contoh kita tadi, kita review lagi. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan metode problem based learning dengan project based learning pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Solo? Nah, jadi rumusannya jelas, padat, ya, tidak bertele-tele dan mengandung masalah yang akan diteliti. Ya, masalah yang akan diteliti adalah hasil belajarnya. Metode yang digunakan adalah metode problem based learning dan project based learning. Berikutnya adalah rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk pemecahan masalah. Nah, data di lapangan sangat penting untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan, sebab tidak semua rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat dijawab. Nah, jadi dari rumusan masalah tadi dapat bisa kita bayangkan apa teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya tadi ya, pertanyaannya apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan metode problem based learning dengan project based learning pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Solo. Nah, jadi di sini kita sudah bisa membayangkan bahwa di sini uji hipotesisnya menggunakan uji hipotesis dua arah. Kemudian jenis uji yang bisa digunakan bisa uji T atau uji Z tergantung kepada jumlah sampelnya. Kemudian kita perlu melakukan uji normalitas, uji homogenitas, ya. Teknik pengumpulan datanya bisa dengan menggunakan proses pembelajaran secara langsung ke dalam kelas dengan menggunakan metode problem based learning dan project based learning. Nah, artinya di sini nanti akan ada kelas eksperimen 1 dan ada kelas eksperimen 2. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Nah, jadi dari rumusan masalah kita tadi berarti hipotesisnya terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan metode problem based learning dengan project based learning pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Solo. Jadi bisa dirumuskan langsung hipotesisnya. Jadi rumusan masalah yang baik akan mengantar pada kemudahan dalam merumuskan hipotesis penelitian. Berikutnya, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Judul penelitian harus mencerminkan dari masalah yang diteliti, yang akan diteliti. Nah, dari sana kita bisa langsung merumuskan judulnya seperti apa. Nah, berarti kalau dari rumusan masalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa menggunakan metode problem based learning dengan project based learning pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Solo, berarti judulnya adalah perbandingan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan metode problem based learning dengan project based learning pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 4 Solo. Oke, itulah pembahasan kita tentang identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung di chat di kolom komentar. Dan apabila Anda mendapat ilmu baru hari ini, silakan klik like, share, and subscribe video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.